Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Suci Hadijah, panggilannya Cici. Asalnya dari Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah kewarganegaraan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana menjadi warga negara yang baik. Saya mengambil dari kompas.com, nanti link saya taruh di deskripsi. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Dalam kehidupan, pada suatu negara pastinya akan selalu muncul perbedaan antar individu yang satu dengan individu lainnya. Perbedaan itu bisa saja menjadi suatu konflik yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan antar anggota masyarakat. Oleh sebab itu, apabila ingin menjadi warga negara yang baik, maka harus saling menghargai dan menghormati orang lain. Dalam hal ini, menghargai dan menghormati bukan hanya dari latar belakang seorang saja, tetapi juga dari setiap pendapat. Poin yang kedua, ada saling membantu atau gotong royong. Suatu pekerjaan akan mudah untuk diselesaikan apabila dikerjakan dengan bersama-sama atau gotong royong, seperti membangun jembatan, memperbaiki jalan desa, dan sebagainya. Nah, berperilaku gotong royong ini merupakan salah satu cara agar seseorang menjadi warga negara yang baik. Selain itu, gotong royong bisa juga meningkatkan interaksi sosial antara anggota masyarakat menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, ada menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia, lebih dikenal dengan singkatan HAM ini, merupakan suatu hal yang harus dijunjung tinggi. Mengapa begitu? Hal ini dikarenakan menjaga dan menjunjung HAM bisa menciptakan sesuatu perdamaian, sehingga kesatuan dan persatuan pun akan terbentuk. Salah satu kegiatan menjunjung HAM adalah terus menjaga toleransi. Dan yang keempat yaitu menyelesaikan masalah dengan perdamaian. Perbedaan antara individu dengan individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok bisa saja terjadi. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika karena adanya perbedaan tersebut akan menghadirkan sebuah konflik. Meskipun konflik bisa saja terjadi, tetapi tetap untuk penyelesaiannya harus dengan perdamaian agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan tidak menimbulkan kerusakan. Dan yang poin terakhir yaitu ikut serta dan menjaga persatuan kesatuan. Cara kelima agar menjadi warga negara yang baik adalah dengan ikut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan melakukan ini, maka kehidupan bangsa dan negara bisa lebih aman dan damai. Tidak hanya itu, setiap anggota masyarakat bisa menjalani hidup rukun. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah seseorang menteri harus mengundurkan diri jika mencalonkan diri dan atau mendukung kubu tertentu? Di sini saya ada 2 sumber jawaban. Yang pertama yaitu dari mkri.id. Menteri tidak harus mundur atau mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. Demikian inti putusan MK yang menolak permohonan FX Arief Puyono menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, kata Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa dalam sidang putusan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam perkara nomor 57 UU 2013 di ruang sidang pleno MK. Dan jawaban yang kedua saya dapat dari Sekretariat Kabinet setkap.go.id, yaitu MK memperbolehkan menteri yang ingin maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak perlu mundur dari jabatannya sepanjang mendapatkan persetujuan dari presiden dan cuti atau nonaktif. Putusan ini berdasarkan permohonan dari Partai Garuda yang menguji pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Putusan itu tentu dalam amar putusan nomor 68 PUU 2022 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar Senin 30 Oktober 2022 di ruang sidang pleno MK. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan selebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.